Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Kita saat ini masih ada di bab mengenai Introduction to Risk Management bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian awal saya menjelaskan mengenai pemahaman dasar dari resiko. Ada identification, ada control. Kemudian apa yang dilakukan untuk melakukan pengendalian resiko tersebut. Nah, yang berikutnya adalah pengendalian kontrol. Setelah diidentifikasi, maka kita mengendalikan. Pengendalian resiko ya, maaf. Yang pertama adalah planning, merencanakan. Apa rencana kita menghadapi resiko tersebut? Kita sudah tahu, oh ada yang ceroboh, oh ada yang nanti di sini bisa dimanipulasi saat entry. Maka kita harus secara kreatif, khususnya kalau yang sistem analis, itu membuat langkah-langkah khusus. Misalnya yang sebelumnya ya, saya contohkan misalkan entry data masuk, barang masuk di gudang. Di mana lubangnya kira-kira nanti? Oh, waktu di entry. Sehingga sebelum entry itu di-approve ya atau disetujui untuk masuk gudang, maka harus ada persetujuan entah dari supervisor atau kepala gudang untuk melihat ulang. Ini barangnya benar atau enggak? Yang datang betul tidak dia hanya 480? Mana yang 20? Wong saya pesan 500 kok. Yang 20 begini Pak. Ya sudah, kita klaim untuk dikirim ulang di pengiriman berikutnya, misalnya begitu. Gimana caranya tahu? Maka di sistem kita berikan ada modul approval. Secara teknis itu mungkin sederhana ya, hanya nambah satu field begitu, hanya ada satu centang checkbox di situ. Tetapi secara prosedural itu sudah jadi barrier atau sudah jadi hambatan bagi pihak yang ingin berbuat curang. Dan ingat, berpikir seperti tadi itu juga tidak mudah. Apalagi kalau Anda di kenyataan ya, di lapangan benar. Kita harus kreatif, terutama kalau jadi sistem analis. Sehingga nanti pada saat pre-testing ya, seperti yang di video nanti berikutnya ya, ada pre-testing, ada review, khususnya yang manajemen review, sama-sama paham kenapa harus ada ini ya. Nah, berikutnya adalah resolution. Rencana saja tidak cukup, ya harus dieksekusi, diimplementasikan ke dalam sistem informasi tersebut. Setelah itu di monitoring. Nah, monitoring ini nanti di berikutnya ya, di tahapan pre-testing. Biasanya kita mengidentifikasi yang pertama adalah dari orang. Kalau aset yang terlihat barang itu lebih sederhana, kelihatan kok mereka itu. Tapi orang, manusia, human itu sulit. Human resources, documentation, and data information asset are more difficult to identify. Bagaimana dengan data? Ya, data nanti ini bisa diatasi dengan testing, tapi kalau human itu sulit. People with knowledge, experience, and good judgment should be assigned this task. Ya, jadi kita harus menugaskan orang-orang yang memang dianggap lebih pintar, dianggap lebih cerdas untuk melaksanakan identifikasi ini. This asset should be recorded using reliable data handling process. Nah, ini yang banyak sekali perusahaan yang lemah di bidang ini. Mungkin ada yang terlalu percaya dengan human resource-nya, ada yang menganggap itu remeh. Ya, padahal itu adalah resiko yang paling besar ya. Final summary, compress in rank vulnerability risk worksheet. Ya, kalau ini di manajemen risiko ada risk worksheet-nya, ada template untuk mengisi. Worksheet detail aset impact, vulnerability ya. Ini ada semua kalau di manajemen risiko, dan kemudian di ranking sehingga bisa tahu mana yang paling penting, mana yang menjadi prioritas di dalam proses manajemen risiko.
Sehingga pada saat pengendalian risiko tadi, kita memenuhi konsep-konsep berikut. Yang pertama adalah avoidance, menghindari sebisa mungkin. Ya, bukan eliminating ya. Di sini tidak ada kata-kata menghilangkan risiko, itu tidak ada. Risiko itu pasti ada. Kita hanya berusaha menghindar. Apply safeguard kayak tadi misalnya, supaya tidak curang itu yang bagian operator mengentry, ya kita sudah pasang safeguard dulu, ada approval dulu. Transfer the risk. Jadi resiko salah tadi yang di operator, itu tanggung jawabnya naik ke supervisor atau kepala gudang. Sehingga kalau ada kesalahan, maka yang bertanggung jawab yang atas, yang kepalanya, bukan operatornya. Salahnya sendiri, kenapa kepalanya tadi kok approve saja, kok nggak dikontrol. Sehingga dia harusnya tidak sekedar kemudian, Pak approval Pak gitu, oke gitu, langsung tiba-tiba diklik gitu, enggak. Tetap harus dicek. Kita mentransfer resikonya, tidak di level bawah tapi naik ke level atas. Reduce impact, mitigasi, biasanya orang-orang menyebut begitu. Jadi kalau sudah terjadi, apa yang bisa dilakukan? Misalnya kita menggunakan sistem stock of none. Apa yang harus dilakukan di dalam stock of none? Ya kita menghitung ulang begini, begini, dan begini. Maka itu sudah mitigasi. Kalau sudah terlanjur hilang Pak barangnya ya enggak apa-apa. Itu normal ya di banyak tempat. Tapi kita tahu lebih dulu supaya tidak bersambung kehilangannya. Understand consequences and accept risk. Nah itu penerimaan ini yang lebih berat lagi. Karena biasanya kalau kita di Indonesia terutama, kita terbiasa dengan black sheep, kambing hitam. Begitu terjadi langsung tuding sana, tuding sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Ya tidak melakukan acceptance, atau yang lebih tinggi lagi levelnya, tidak melakukan introspeksi. Avoidance tadi kita prevent ya, exploitation of the vulnerability. Ini untuk lebih lanjut nanti ada di manajemen risiko ya. Saya lewati dulu sementara. Ya, tidak semuanya saya bahas ya. Kemudian mitigasi. Nah, kita di siklus pengembangan perangkat lunak ada 3 yang biasanya dilakukan. Ada Incident Response Plan, IRP, ada Disaster Recovery Plan, DRP, atau Business Continuity Plan, BCP. Yang sebenarnya itu panjang ceritanya masing-masing. Khusus untuk Disaster Recovery Plan, saya mempunyai satu playlist khusus membahas dan mereview buku saya yang judulnya sama, Disaster Recovery Planning. Silakan dicek di channel kuliah virtual. Di situ ada, kalau tidak salah sekitar 20 video yang menjelaskan secara generik tentang disaster recovery planning di ruang lingkup perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah benchmarking. Benchmarking ini adalah alternative approach to risk management. Jadi kita membandingkan dengan tempat lain. Benchmarking is process of seeking out and studying practice in other organization. Kalau istilah kerennya itu studi banding. That one's own organization desire to duplicate, itu dibanding ke tempat yang mirip. Ya, supaya kita sama-sama tahu. Oh, di sana ternyata begini ya. Kalau misalnya waktu katakan kita melakukan studi banding, ternyata yang kita datangi lebih jelek daripada tempat kita, ya nggak masalah. Kita jadi merasa lebih tenang, ya. Dan dibandingkan dari mulai metrik sampai dengan proses. Demikian untuk bab mengenai pengantar dari manajemen risiko, masih di mata kuliah online atau materi, testing dan dokumentasi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.